Nah, saya berharap kita dalam hidup kita juga bisa menjadi pribadi yang nggak pernah habisnya garam di dalam hidup kita gitu ya. Kita ketemu dengan orang yang benci kita, yang asem sama kita gitu ya. Nah, karena kita nih garam, jadi akhirnya dapat dinikmati juga. Maksudnya gimana tuh? Saya ambil analogi gini ya. Kalau misalnya mangga muda gitu ya kan, kalau wah kan asem ya, mangga asem gitu ya. Ini kalau kita dengar mangga asem, liurnya udah ada di mulut kita gitu ya. Pasti dicocolnya dengan garam, bukan gula gitu ya. Kalau kita nyocol mangga asem, pasti nyocol garam, bukan nyocol gula, ya kan? Itu lebih enak. Jadi orang makan mangga asem pasti nyocolnya garam. Wah, itu bisa dinikmatin enak. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam persekutuan sederhana kita yang terus mau belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya akan melanjutkan kembali tema seputaran mengenai garam yang konten sebelumnya saya sudah bahas mengenai garam dunia, bahwa kita ini adalah garam dunia, dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan dimensi garam yang dimana ada bahasa-bahasa simbol gitu yang Tuhan ajarkan di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dan malam hari ini simbol garam ini yang saya akan coba bahas, karena di dalam kebenaran firman Tuhan baik di dalam kitab Nabi perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, rasul-rasul itu di sana disinggung kembali oleh Kristus ketika dia mengajar, dan ada beberapa bagian makna yang menarik yang kita bisa temukan, dan malam hari ini kita akan bahas kembali mengenai simbol garam tersebut. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan pengetahuan, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami semua hikmat, sehingga kami mengetahui dan kami bisa menerima berkat daripada firman Tuhan untuk pengertian yang baru, pencerahan demi pencerahan, agar kami senantiasa mengenal Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya coba mengutip di dalam perjanjian lama dan nanti mengutip dalam perjanjian baru. Nanti saya akan coba mengkaitkan hal ini dan akan memberikan penjelasan. Saya akan baca 2 di perjanjian lama dan 2 di perjanjian baru. Saya akan kutip yang pertama di dalam Imamat. Kitab Imamat 2, ya, Kitab Imamat 2, ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan buat setiap kita. Yang konten sebelumnya saya sudah pernah bacakan tapi tidak dibahas karena untuk dibahas pada konten kali ini. Imamat 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Ya, harus kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, di sini ada garis, saya garis bawahi bahwa tadi dikatakan bahwa korban saya harus kau bubuhi garam. Jadi korban persembahan harus dibubuhi garam. Terus janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Jadi ada garam lalu dilinearkan dengan perjanjian. Jadi ada perjanjian garam ya. Dan juga haruslah kau persembahkan garam. Jadi jangan sampai lupa tuh, harus ada garamnya. Nah, ini yang menarik, nah, kita akan coba bahas ya. Dan dalam kisah kitab Imamat itu dalam perjanjian lama, itu saya akan kutip lagi di dalam perjanjian lama di dalam kitab Ezra ya. Saya akan bacakan Ezra gitu ya. Jadi ini menarik sekali, ada hal-hal yang kita coba sama-sama pelajari gitu ya. Ezra, oke, pasal Ezra 7
ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan buat setiap kita. Ezra 7 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah seekor skor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Nah ini saya mengutip, mungkin agak bingung ya, kok tiba-tiba langsung hal-hal yang disiapkan gitu ya. Nah ini Ezra ini, nah saya akan bacakan dulu di dalam ayat 21 biar teman-teman gak bingung gitu ya kan. Saya akan bacakan ayat 21, maaf teman-teman ya, harusnya saya baca di ayat 21 sampai 22. Oke, saya akan bacakan ulang Ezra 7 ayat 21 sampai 22. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Dan ini Ezra diberikan kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah gitu ya, dalam memberikan persembahan dan lain sebagainya. Dan yang menarik yang saya akan garis bawahi adalah ketika dikatakan garam tidak terbatas. Jadi harus ada garam, kira-kira demikian. Dan ini di dalam Imamat dan juga kitab Ezra ini semua berkaitan ya dengan perjanjian garam ya, perjanjian garam. Dan ini cukup menarik ya, yang akan coba kita bahas dan kita gali apa maksud dari garam seperti ini gitu ya. Dan ini juga pernah disinggung oleh Kristus ketika dia mengajar gitu ya. Nah, saya akan coba di dalam perjanjian baru Markus 9, sebenarnya saya sudah pernah bahas, tetapi saya nggak bahas dimensi mengenai garamnya, karena pada waktu itu kita bahas mengenai damai. Dan kalau teman-teman perhatikan, nanti konten-konten itu selalu berkaitan satu dengan yang lainnya sampai hari ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengkaitkan nantinya. Coba belajar untuk mengkaitkan hal tersebut sehingga kita lebih kaya di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan bacakan di dalam Markus 9. Saya kutip kembali ketika Kristus menyampaikan gitu ya, mengenai garam gitu ya, di dalam kitab Markus, maksudnya Injil Markus menyampaikan hal demikian mengenai garam. Markus 9 ayatnya yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, ya, dengan apakah kamu mengasinkannya ya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, ini selalu dikaitkan antara garam, terus kalau dalam perjanjian baru ini dalam Markus yang kita baca, maka garam terus juga ada yang namanya berdamai ya. Ada yang namanya berdamai. Jadi garam harus ada ya, harus ada, dan ada yang namanya berdamai gitu ya. Dan ini coba kita akan kaitkan, saya akan capture gitu ya. Nah, saya coba melihat bahwa nanti saya akan bacakan kembali di dalam perjanjian baru gitu kan, mengutip kembali. Saya akan coba melihat bahwa kita coba coba mengkaitkan dulu ya peristiwa di Imamat pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir. Jadi di situ Tuhan Allah memberikan satu perintah-perintah gitu ya, Taurat Musa, aturan-aturan bagaimana mereka akhirnya turun secara turun-temurun, mereka harus memegang segala upacara, persembahan, tanda-tanda, simbol-simbol yang dimainkan gitu ya. Nah, salah satunya garam gitu ya. Misalnya kalau domba, persembahan korban gitu ya. Kita tahu pada waktu mereka keluar daripada Mesir, ada darah gitu kan, simbol darah anak domba dan lain sebagainya, dan ada juga garam. Nah, tadi sudah disinggung di dalam kitab Imamat sebagai bagian dari pada waktu itu garam menjadi simbol gitu ya, garam menjadi simbol ya, jadi simbol. Nah, simbol ini akhirnya sampai ke dari Ezra gitu ya, di zaman Ezra, dan juga diberikan kuasa di dalam rumah Tuhan gitu ya, garam tidak terbatas gitu ya. Nah, ketika Kristus mengajar, lalu di dalam kitab Markus tadi kita sudah baca, dan itu disinggung kembali mengenai garam sebagai simbol yang tadi yang di dalam perjanjian lama pernah disampaikan, dan sekarang di dalam perjanjian baru simbol ini dimunculkan kembali ya.
dan dimunculkan kembali, dilinearkan dengan berdamai gitu ya. Nah, tadi di dalam imamat kita baca garam, terus kita harus bubuhi garam gitu ya. Maksudnya apa? Nah, simbol domba, kita tahu bahwa simbol domba adalah Kristus sebagai persembahan untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah yang suci dan kudus, lalu melalui salib Kristus sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah, berkenan di hadapan Tuhan, maka Allah yang hidup, yang sejati, yang suci kudus ini kembali dipersatukan dengan manusia berdosa, dipulihkan hubungannya, membuat supaya manusia itu bisa berelasi kembali dengan Allah melalui persembahan korban, yaitu anak domba, yaitu Kristus itu sendiri. Maka di dalam persembahan Kristus mati di atas kayu salib, ini yang memperdamaikan Tuhan Allah dengan manusia berdosa. Anda dan saya sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Maka pada waktu saat ini, konteks dari persembahan anak domba itu sudah terjadi pada waktu zaman Yesus, maka kita tidak lagi melakukan hal demikian. Jadi semacam simbolik dari kita para nabi, bayang-bayang daripada Kristus yang akan, nubuatan Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Dan ketika perjanjian baru, maka Kristus yang sudah mati di atas kayu salib ini sudah tergenapi. Maka kita tidak melakukan lagi mempersembahkan domba, tidak demikian. Nah, tetapi yang menarik adalah simbol garam dimunculkan kembali, yang hari ini saya akan singgung. Lalu kenapa simbol garam ini sampai nggak ada gitu, jangan sampai lalai. Garam sifatnya tidak terbatas gitu ya, tadi kita baca. Dan kenapa Kristus singgung ini gitu ya. Nah, tadi yang kita baca di dalam Markus 9, maka ketika ada muncul simbol garam, di situ ada muncul berdamai dengan orang lain gitu ya. Maksudnya apa gitu ya, kok berdamai gitu ya. Nah, ketika kita mempersembahkan tadi korban, lalu jangan lupa untuk kita bumbui garam ya, kau bumbui garam. Nah, artinya ada satu, garam itu harus korban persembahan itu harus dibumbui garam. Kita sebagai anak-anak Allah yang sudah di dalam Kristus, yang sudah dipersatukan melalui korban yaitu salib Kristus, maka hubungan kita sudah kembali dipulihkan dengan Tuhan Allah, maka kita harus yang menerima pernyataan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita sekarang juga harus menggarami gitu ya, membumbui garam sebagai tanda kita juga harus berdamai dengan orang lain. Ya, berdamai dengan orang lain. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kita juga harus tahu kita harus berdamai dengan orang lain. Dan kita diingatkan kembali, Kristus pernah singgung di dalam Matius 5. Saya akan bacakan gitu ya. Dalam Matius 5 ketika khotbah di bukit ya, kita akan baca. Saya akan kutip saja. Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita melihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa mengetahui sesungguhnya pada waktu memberikan persembahan kau harus bumbui garam gitu ya. Ketika dikaitkan dengan berdamai, waktu kita memberikan persembahan pun di hadapan Tuhan, kita sudah sebagai pribadi yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, maka kita sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, maka kita harus juga bisa memberikan damai, itu dampak kita terhadap kasih Allah yang sudah kita terima, dan kasih itu harus juga tercurah kepada orang lain sebagai persembahan tadi, sehingga hidup kita boleh benar-benar sebagai orang yang menjadi cermin daripada orang yang sudah perdamaikan gitu loh ya, tidak ada perseteruan kembali. Maka garam itu jangan sampai engkau adalah garam gitu ya. Jadi kita nggak boleh sampai kehabisan garam gitu ya. Jadi di dalam diri kita ini kita juga harus juga waktu kita memberikan persembahan, kita bicara kita pribadi yang akhirnya memberi diri kepada Kristus, tetapi kita mau mempersembahkan persembahan, yaitu diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita memberikan persembahan, tadi dikatakan kalau ada sesuatu, kejar dulu, tinggalkan persembahan itu lalu engkau berdamai.
Ini mewujudkan bahwa sesungguhnya kita menjadi pribadi yang harus memiliki garam itu, kita yang membubuhi persembahan itu. Karena Kristus sudah memperdamaikan antara Tuhan Allah dan kita manusia berdosa melalui Kristus, melalui simbol domba. Kan sekarang simbol garam itu adalah diri kita yang harus berdamai dengan orang lain dan juga berdamai nanti dengan diri kita sendiri. Yang minggu-minggu lalu saya sudah di konten-konten sebelumnya saya sudah coba sampaikan, makanya teman-teman harus pelajari dan itu saling berkait sampai konten hari ini ya. Jadi ini loh, kita memiliki satu katakan kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai tubuh kita ini, hidup kita di dalam ini sebagai gerejanya gitu kan, sebagai rumah Allah yang dimana garam tidak terbatas. Maka di dalam diri kita sebagai anak-anak yang sudah diperdamaikan oleh Allah, maka garam itu tidak boleh tidak ada, dan garam itu harus tidak terbatas. Artinya kasih Kristus yang engkau dan saya sudah terima harus harus bisa dirasakan, tidak ada habis-habisnya ya. Kasih Kristus harus terpancar, tidak ada habis-habisnya buat orang lain dan berkaitan dengan berdamai. Ya, ini hal yang luar biasa yang saya merasa, saya ketika melihat ini, kebenaran ini, wow, ini kita punya satu tanggung jawab yang luar biasa sebagai refleksi kita sebagai orang yang telah menerima kasih Kristus, dan akhirnya kasih Kristus itu harus terpancar, harus ada dan tidak boleh lalai gitu ya. Kita harus berdamai gitu ya. Kita harus benar-benar mengejar yang namanya damai tadi gitu ya. Karena Kristus sudah mendamaikan Anda dan saya kepada Allah yang sejati, yang suci dan kudus. Nah, oleh sebab itu sebagai tanda Anda dan saya menerima damai itu, tanda seperti Anda menerima kasih daripada itu, mari kita wujudkan kasih itu. Kau bubuhi garam. Jadi waktu kita mempersembahkan hidup, kita ingat ada persembahan, lalu kita mempersembahkan hidup, tapi ada yang mengganjal, ada sesuatu yang mungkin belum berdamai dengan orang lain, maka Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai. Itu kita mau wujudkan garam, kita seperti membubuhi garam. Jadi pada waktu mau membubuhi garam gitu ya, jadi kita diingatkan tuh. Ada waktu tradisi zaman perjanjian lama gitu ya, membubuhi garam. Jadi yang membubuhi garam itu imam gitu ya. Waktu memberikan persembahan itu imam sebagai perwakilan manusia ya. Imam mewakili perwakilan manusia datang kepada Tuhan. Jadi manusia itu disadarkan, kau bubuhi garam. Jadi ada bagian daripada diri manusia, kita kembali diingatkan. Apakah kita gitu ya sudah mengejar damai tersebut? Apakah kita benar-benar sebagai pribadi yang memikirkan perdamaian tersebut gitu ya, dan memancarkan itu dan mengincar itu sebagai garam gitu ya. Nah, kok bisa ya dengan hubungannya berdamai dengan garam gitu ya? Saya melihat bahwa di dalam kemarin saya sudah sempat singgung bahwa garam di dalam dunia ini gitu ya, tidak ada habis-habisnya yang ada di samudra gitu ya. Itu Tuhan sudah ciptakan demikian hebat gitu ya. Akhirnya kita sekarang itu kuasa Tuhan di dalam kedaulatannya itu luar biasa ya. Jadi mayat-mayat, bangkai-bangkai binatang laut misalnya gitu ya, itu kalau menjadi bangkai kan harusnya bau ya. Tapi kita tahu bahwa laut begitu tidak mengeluarkan baunya gitu ya. Kenapa? Karena garam. Jadi saya ingat gitu ya, kasih gitu ya, salah satunya adalah kasih itu kan menutupi kesalahan ya. Kasih itu mengampuni. Jadi sama seperti garam. Kalau kita tahu ikan asin, ya. Ikan asin kan ikan yang diberikan garam lah kira-kira gitu ya. Jadi ikan asinnya. Kalau misalnya ikan itu tidak diberi garam, maka dia akan bau gitu ya. Baunya berbeda dan tanda petik tidak memiliki nilai gitu ya. Tidak memiliki nilai ya, sama seperti bangkai lah gitu ya, akan dibuang. Tetapi kalau ikan itu yang mati tadi misalnya terlalu dikelola dengan garam gitu ya, maka dia akan menjadi ikan asin dan memiliki nilai ya, dan tidak bau bangkai gitu ya, tapi wangi, tanda petik ya, sebagai konotasi positif, bau konotasi negatif. Jadi demikianlah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa
Di dalam pribadi orang percaya itu garam itu nggak boleh nggak ada. Di dalam diri kita nggak boleh nggak ada garam, ya. Jangan sampai kau lalaikan, ya kan? Terus garam tidak terbatas dalam diri kita. Ini harus memiliki garam yang tidak terbatas, ya. Kita harus mengampuni orang dengan tidak terbatas. Kita harus mengejar damai dengan tidak terbatas. Wah, kita menyatakan kasih Kristus yang tidak terbatas. Nah, ini ada dalam diri kita dan Kristus mengajak setiap kita diingatkan bahwa perjanjian garam ini untuk merefleksi diri kita. Sudahkah Anda dan saya saat ini benar-benar berdamai, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain? Kalau konten-konten sebelumnya saya sudah bahas mengenai berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Nah, perjanjian garam ini mengingatkan kita, jangan sampai kita tubuh Kristus gitu kan, di dalam gerejanya, rumah Allah gitu ya, di dalam diri kita, hidup kita ini, tetapi kita lalai di dalam penyediaan terhadap garam. Garam tidak terbatas, kata Ezra gitu ya, yang sudah kita baca. Di dalam di dalam Markus 9 tadi, saya coba review flashback dikit gitu ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garam itu harus ada di dalam kita. Kita nggak boleh kehabisan garam. Ya, kita tidak boleh kehabisan garam. Ya, kita tahu minggu lalu saya sudah bilang kalau garam, kalau tidak asin lagi lalu dibuang dan tidak dipakai dan sebagainya. Karena kalau kita tahu bahwa garam itu ada di pasir ya, kalau dia garam kan senyawa, garam ketemu dengan garam dia akan membentuk satu gumpalan atau batu gitu ya, yang akhirnya itu orang akan ambil terus akan bawa dan akan coba digerus gitu ya perlahan-lahan. Nah itu garam akan menjadi garam ya sebagai penyedap di bumbu dapur gitu ya. Nah makin lama makin dalam itu kan ada campuran pasir gitu ya, dan itu akan dibuang karena sebenarnya hancuran-hancuran mendekati pasir gitu ya, jadi dibuang dan diinjak gitu ya, karena bongkahan itu banyak garam gitu ya di pantai gitu ya, kalau kita tahu gitu ya, itu di laut itu banyak sekali. Jadi jangan sampai di dalam dunia ini garam nggak mungkin habis karena ada filosofi ini yang Tuhan sudah rancang gitu. Ini menarik sekali, garam nggak pernah akan habis ya. Nah, saya berharap kita dalam hidup kita juga bisa menjadi pribadi yang nggak pernah habisnya garam di dalam hidup kita gitu ya. Kita ketemu dengan orang yang benci kita, yang asem sama kita gitu ya. Nah, karena kita nih garam, jadi akhirnya dapat dinikmati juga. Maksudnya gimana tuh? Saya ambil analogi gini ya. Kalau misalnya mangga muda gitu ya kan, kalau wah kan asem ya, mangga asem gitu ya. Ini kalau kita dengar mangga asem, liurnya udah ada di mulut kita gitu ya. Pasti dicocolnya dengan garam, bukan gula gitu ya. Kalau kita nyocol mangga asem, pasti nyocol garam, bukan nyocol gula, ya kan? Itu lebih enak. Jadi orang makan mangga asam pasti nyocolnya garam. Wah, itu bisa dinikmatin enak gitu ya. Aduh, daripada nyocol gula tuh. Heran tuh, selalu garam. Nah, di situ saya melihat bahwa dalam hidup kita pun ketemu dengan orang varian orang gitu kan, yang mungkin jengkel dengan kita, tapi tetapi kita harus menjadi garam gitu ya. Nah, ini jangan sampai salah tangkap juga gitu ya. Garam juga kita jangan sampai terbawa, yang penting dunia juga senang dengan saya jangan seperti itu. Yang saya bicarakan bukan dimensi itu ya. Jangan suam-suam kuku, hati-hati gitu ya. Kita terjerumus serupa dengan dunia. Jikalau dunia itu, saya karena harus menjadi garam, jadi saya serupa dengan dunia itu. Tidak demikian. Tidak demikian. Artinya kita juga memiliki satu merefleksikan bagaimana kita berhubungan dengan penuh bijaksana dan tapi tidak tidak kehilangan jati diri sebagai anak Allah gitu loh. Enggak malah serupa dengan dunia ini. Bukan dimensi itu yang saya bahas gitu ya. Jadi bukan hanya untuk menyenangkan, asal dia senang saya ngikut juga, dia senang jadikan saya sebagai garam. Enggak demikian ya. Jangan sampai salah tangkap. Yang saya maksud bukan demikian ya. Itu dimensinya lain lagi. Itu jangan ditafsirkan demikian. Tetapi yang saya mau tekankan adalah dalam hidup kita gitu ya, kita menghadapi seseorang dengan yang orang kasar, dengan orang yang benci dengan kita pun, kita dengan kesabaran. Kasih Tuhan nggak pernah berhenti, jangan pernah habis
Ya, jangan pernah habis gitu ya. Sekalipun harus pertentangan, kita memegang prinsip kebenaran gitu kan. Ya, kita tetap menjalankan hubungan dengan baik sebaik-baiknya. Ya, kalau misalnya marah gitu kan segala macam, Kristus juga pernah marah gitu kan ketika bait Allah gitu kan dijadikan sarang penyamun. Ya, tapi marahnya Kristus adalah marah yang emosi yang kudus gitu loh. Dan itu sah dan itu emang benar gitu loh. Dan itu juga menandakan itu asin gitu, bahwa Kristus itu melakukan pembeda. Di konten sebelumnya saya sudah sudah bicarakan. Nah, hal-hal dalam prinsip kebenaran firman Tuhan pun nanti di dalam hidup kita akan berbeda gitu loh. Akan memberikan dampak yang berbeda. Bahkan orang tersebut yang mungkin benci gitu kan, akhirnya mungkin dia akan melihat ketika hidup kita konsisten di hadapan Tuhan sebagai garam gitu ya, dia akan lihat, oh ya, dia beda. Nah, harap mereka juga akhirnya bertobat gitu ya. Dan saya jangan sampai gini ya, saya takut gitu ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan bahasa saya. Teman-teman harus lihat konten-konten saya supaya menarik, jangan sampai tadi seakan-akan yang penting menjadi garam jadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi saya tidak mau demikian ya. Kalau perhatikan dalam konten-konten saya, berarti teman-teman bisa tahu maksudnya apa gitu ya. Nah, saya berharap kita mau terus, jangan sampai garam dalam diri kita habis gitu ya. Nah, ini ada dimensi yang menarik yang bisa saya coba sampaikan pada malam hari ini buat setiap kita. Jangan-jangan garam di dalam diri kita habis nih, jangan ya. Jangan lalai. Firman Tuhan mengatakan, tubuh kita ini gereja Tuhan gitu kan. Kita adalah gereja Tuhan. Di dalam rumah Tuhan tidak boleh sampai garam itu tidak ada. Garam harus ada dan tidak terbatas sifatnya. Dan ini yang Tuhan maukan dalam hidup kita. Mari kita menjadi asin, garam yang menggarami setiap orang-orang di dalam hidupnya kita. Ya, yang tadi ya, kasih Tuhan menutupi kesalahan gitu ya, kita mengampuni gitu kan. Dan juga ada juga aspek yang mungkin agak lebih kental, lebih asin gitu ya, bagaimana kita juga memberikan teguran gitu ya, bahwa ketegasan di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Maka oleh sebab itu kita asin gitu loh. Makanya Kristus pun mengajar dengan tegas, kadang juga berdebat dengan orang Farisi gitu ya, dengan hal-hal yang pengajaran dan lain sebagainya. Karena Kristus berbeda, bukan dari dunia ini. Pasti akan menunjukkan perbedaannya. Maka di dalam aspek kehidupan kita yang penuh dinamika ini pun saya berharap kita penuh dengan bijaksana. Seperti apa kita sebagai garam pasti akan berbeda, ya, pasti akan berbeda. Tapi marilah kita mengusahakan perdamaian tersebut. Karena perjanjian garam selalu diidentikan dengan berdamai. Ya. Pada malam hari ini saya akan akhiri persekutuan kita yang sederhana ini. Biarlah kita mau terus menggali kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya jangan sampai garam di dalam diri kami itu habis atau tidak lagi asin, Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun kami ketika kami mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami menumbuhkan kembali pemikiran kami, menumbuhkan kembali ingatan kami, menyegarkan kembali betapa kasih Kristus tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, yang sudah mendamaikan kami manusia berdosa yang harusnya binasa. Tetapi melalui salib Kristus kami boleh kembali mengenal Allah yang sejati. Ketika kami mendapat kasih yang melimpah atas kematian Kristus di atas kayu salib dan janji Allah atas kebangkitan pada hari yang akan datang Tuhan di dalam kekekalan. Biarlah kami juga terus boleh merefleksi diri kami, sehingga kami memiliki garam Tuhan dalam diri kami, dalam hidup kami, sehingga kami bisa membubuhi garam dalam setiap persembahan kami, dalam aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun profesi kami Tuhan. Mari Bapa, turut campur tangan, bimbing dan pimpin setiap pribadi kami, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman yang sudah berbagian, kiranya Tuhan Yesus memberkati.